sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa. Waroti, pelajaran yang keempat, idza hasala ala babidar, ketika orang sudah melaksanakan sholat sunnah safar, kemudian doa-doanya mau meninggalkan rumah, sampai di depan pintu nggak nyelonong begitu saja Pak, ya, nggak nyelonong keluar begitu saja, enggak. Nih, ar-rabi idza hasala ala babidar, yang keempat itu begitu sampai ke depan pintu rumah, qala, baca doa lagi, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah rabbi a'udzubika an adilla au udalla au adilla au udalla au adlima au udlama, terus sampai akhir sampai akhir doa. Namun sebelum doa itu dibaca, ada selingan doa yang perlu dibaca juga untuk perlindungan dirinya. Ini malam Jumat taklim. Kalau saya mau bicara tanpa menggunakan kitab, takutnya mengada-ngada. Tapi kalau menggunakan kitab ini, saya sekedar membacakan dan menyampaikan. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, di sini dikatakan Kitab Asrarul Hajj, Kitab Asrarul Hajj, rahasia-rahasia haji. Jadi banyak orang pergi haji ini seperti pelesiran. Ngerti pelesiran Pak? Jalan-jalan, sekedar jalan-jalan ke luar negeri. Apa jalan-jalan ke Cina, apa jalan-jalan ke Inggris, apa ke Amerika, apa ke California, kita ini pelesiran. Sebetulnya jamaah haji ini, pergi haji ini adalah merupakan ibadah. Oleh karena itu, karena pergi haji ini ibadah, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita sekalian, ya, apa yang dikatakan oleh beliau di sini. Asrarul Hajj pertama adalah yang bagi ayat da'a bitaubah. Orang yang mau berangkat pergi haji ini sudah mendapatkan nomor porsinya. Sejak itu pula harus banyak bertaubat, banyak beristighfar, mohon ampun marang Gusti Allah pangeran ingkang murbai dumadi. Mohon ampun pada Gusti Allah, perbanyak tuh bertaubat kepada Allah, perbanyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang bagi ayat tamisa rafiqan sholihan muhibban lil khairi. Orang yang mau berangkat haji harus pandai-pandai memilih teman, ya, pandai-pandai memilih teman, cari teman yang baik, muhibban lil khair, yang cinta terhadap kebaikan, yang senang dengan kebaikan, solihan, orang yang soleh gitu. Jangan mau berangkat haji nyari teman yang senengnya banting kartu, jangan. Main QQ, double 6-nya double 2-nya digencet, mati dah, nggak jadi berangkat haji kalau mati. Ya, nah ini rafiqan solihan muhibban lil khair. Ini kayak Pak Haji Kosasi, ya, kita nggak ragukan lagi beliau nih, ya, senang. Bahkan setiap YouTube-nya yang beliau sebarkan itu adalah pengetahuan-pengetahuan agama. Tuh, makanya bapak-bapak, ini kayaknya bapak-bapak RW 03 ini sudah lupa dengan kalam hidayah. Ya, itu kalam hidayah itu banyak sekali tuh, ya, taklim-taklim yang saya isi di kalam hidayah tuh. Tapi dicuekin aja gitu Pak Haji Kosasi, oh my god, luar biasa. Padahal kalau dibuka kalam hidayah itu YouTube-nya itu, itulah karyanya Pak Haji Kosasi, mengajak untuk berbuat kebaikan. Kemudian beliau pun senang terhadap berbuat kebaikan. Kemudian beliau pun selalu mencari teman yang senang kepada perbuatan-perbuatan baik. Kemudian, nah di sini Pak Ibu jamaah sekalian, banyak orang yang mengecam, apa tuh kok berangkat haji pakai pelepasan haji.
bukan pelepasan haji. Jadi mungkin orang yang mau berangkat haji itu Pak belum hafal dengan doa-doanya, belum tahu cara-caranya, makanya dibimbing mau berangkat, mau pergi haji sebelum meninggalkan rumah. Di sini ada itu fil khurus minad dar. Yang ketiga, pelajaran ketiga itu ketika ingin keluar dari rumah, apa yang dilakukan? Yang bagi idahum bil khuruj, ya, yang bagi idahum bil khuruj, ketika orang itu ingin keluar dari rumah untuk apa yang dibaca? Nah, kebanyakan orang yang tidak mengetahuinya, yang dibaca itu adalah surat Al-Insyirah. Yang pertama rakaat pertama. Yang kedua adalah surat Qul-Ya yang dibaca. Selesai faidah faragha, selesai sholat sunnah 2 rakaat yang namanya sholat sunnah safar, rafa yadayhi, angkat kedua tangan. Selesai sholat nih, sholat sunnah safar, angkat kedua tangan. Wada'a Allah, dan berdoalah kepada Allah anil ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Apa doanya yang dibaca? Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal wal walad wal ashab ihfadna wa iyyahum min kulli afatin wa ahatin. Terus sampai akhir doa tersebut. Ya, mungkin ada orang yang belum bisa membaca doa tersebut. Nah, ini perlu dibimbing. Oleh siapa? Ya oleh ustadznya, oleh gurunya, oleh orang yang mengerti. Itu dibimbing. Ya, bukan berarti itu bid'ah, bukan. Karena orang itu perlu bimbingan, dibimbing. Itu oleh para ustadz ataupun kiai ataupun siapa, itu ngebimbingnya. Nah, dibimbing oleh orang yang sudah memahaminya. Selesai itu sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa. Waroti, pelajaran yang keempat, idza hasala ala babidar, ketika orang sudah melaksanakan sholat sunnah safar, kemudian doa-doanya mau meninggalkan rumah, sampai di depan pintu nggak nyelonong begitu saja Pak, ya, nggak nyelonong keluar begitu saja, enggak. Nih, ar-rabi idza hasala ala babidar, yang keempat itu begitu sampai ke depan pintu rumah, qala, baca doa lagi. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi a'udzubika an adilla au udalla au adilla au udalla au adlima au udlama. Terus sampai akhir. Sampai akhir doa. Namun sebelum doa itu dibaca, ada selingan doa yang perlu dibaca juga untuk perlindungan dirinya. Wa yaqra'u al-ikhlas 3 marat, wa yaqra'u mu'awwadzatain 3 marat, wa yaqra'u ayatul kursi 3 marat. Itu yang dibaca. Lalu diiringin doa bagaimana? Allahumma ihfadna wahfad ma ma'ana wa balligh ma ma'ana wa sallim ma ma'ana. Itu doa yang dibaca. Di orang yang mau berangkat haji itu mungkin nggak sempat ngapalin itu, jadi perlu dibimbing sebelum keluar dari rumah. Dibimbing oleh siapa? Oleh ustadz, oleh kiai, oleh siapa yang ngerti untuk membimbing tersebut. Baru dia keluar dari rumah tuh. Ya, baru dia keluar dari rumah. Lalu setelah dia keluar dari rumah, al-khamis, pelajaran yang kelima, firrukub, dalam kendaraan. Fa'idza raqiba, apabila orang itu ingin naik kendaraan, buka pintu kendaraan tuh mobil menuju Soekarno-Hatta atau manalah yang dituju itu. Apa yang dibaca? Dibaca dulu begitu buka pintu kendaraan itu, yang dibaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, atau lamunqalabun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca 3 kali baru dia masuk ke dalam kendaraan. Itu tuntunan-tuntunan ibadah yang diajarkan oleh ulama salafus saleh, ya, untuk umat Islam yang benar-benar ingin menjaga ibadahnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Saya yakin kalau Pak Haji Kosasi sudah ada ilmunya tentang ini. Tuh, ya. Makanya beliau nanti
ketika ingin berangkat, waktu pelaksanaan berangkatnya udah tenang, dia udah ngerti tuh, ya, udah ngerti beliau, udah ada bacaan-bacaan ini, ya. Nah, para bapak jamaah sekalian, jadi jangan, maksud saya, ya, kita jangan mengecap, wah itu bid'ah atau bagaimana, jangan, karena di sini adalah merupakan tuntunan-tuntunan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini hati-hati nih Pak nih, karena pelaksanaan ibadah haji ini ya seumur hidup satu kali kita laksanakan. Jangan begitu dikasih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ya, yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang dituangkan dalam kitab salaf, ya, kita lupakan, akhirnya rugi kita. Ya, keutamaannya kita tidak mendapatkannya, kesunahannya kita sudah tidak mendapatkannya, ya. Karena di sana kita berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya berpesan kepada Bapak Haji Kosasi, sebelum kita berziarah ke makam Rasulullah, jangan lupa, ya, makam orang tua kita dulu, ya, jangan kita lupakan makam orang tua kita terlebih dahulu. Bapak kita, ibu kita datangkan, kita minta izin kepada beliau, ya, dengan izin doa orang tua. Ya, insya Allah pelaksanaan haji yang dilaksanakan oleh Bapak Kosasi mendapatkan ridho dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa itu Pak, ya, Pak Haji Kosasi, jangan ditinggal. Allahumma hfadna wahfad ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana. Kita mohon perlindungan dari Allah, juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di sini ada doa yang tadi saya baca, ya, itu mohon perlindungan oleh Allah untuk keluarga yang ditinggalkan. Nih para bapak jamaah sekalian, ini mahal nih Pak, nih ilmunya nih. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Madani, Ustadz Soleh. Ya, pondok pesantren nggak cukup setahun, ya, bisa dapat ilmu kayak begini, ya. Makanya setelah mendapatkan kayak begini disampaikan kepada bapak-bapak, ya, bapak-bapak kan nggak perlu pergi ke pondok pesantren, dengerin aja apa yang dibaca oleh ustadz-ustadz, ya, itu sudah mendapatkan ilmu. Adapun nanti waduh Ustadz saya belum hafal, silakan datang, gitu. Ilokan datang lenggang kampung, kan gitu Mas, ya. Enggak cuma sekedar ini aja, intermezzo aja. Ya namanya datang ke rumahnya Ustaz Pak Fitri, ya. Datang rumah Kiai kan lembang kampung, pantas kok kagak gitu kan? Ya Allah. Ya oke Pak Ustaz, saya minta tolong. Ya insya Allah dari Pak Ustaz dari Depok, Kampung Baru ke Kalimulia kan jauh juga. Bensin gitu kan? Ya enggak, itu mah cuma besok aja gitu loh Pak. Masuk ke dalam mengingatkan aja takut. Baik Bapak dan Mas sekalian.